Selamat pagi anak-anak sekalian SMP Negeri 2 Sekampung Udik, kelas 8, khususnya Mapel Seni Budaya. Bersama dengan Ibu Bu Esther Suryani yang akan mengampu Mapel Seni Budaya. Pertama-tama, coba perhatikan 2 poin berikut, yakni kesiapan belajar, tentunya menyiapkan pikiran dan hati, juga fisik untuk berkonsentrasi di mata pelajaran yang akan kita pelajari. Dan juga pastikan alat-alat tulis kalian sudah lengkap semua, buku, media belajar, dan juga internet yang memadai. Hari ini kita akan belajar pada semester pertama, yakni di bab 1 menggambar model. Pengertian menggambar model, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih itu menggambar. Nah, menggambar ini adalah proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Nah, manusia ini sudah berusaha membuat gambar sejak masa sejarah dan kemudian menyebar di Eropa sejak tahun 1400-an sampai sekarang. Dari zaman dahulu, manusia sudah berusaha menggambarnya mulai dari gua, di tanah, batu, dan lain sebagainya. Dan hari ini ketika manusia menggambar sudah tidak kebingungan karena banyak media, banyak bahan yang mendukung untuk menjadikan kreasi kita atau gambar kita menjadi lebih baik. Nah, pengertian menggambar model. Menggambar model ini adalah bisa disebut dengan still life atau menggambar secara langsung, atau kita menatap langsung pada apa sih yang akan kita gambar. Contohnya, ketika kita ingin menggambar tas, ya di hadapan kita harus ada tas dulu, tas yang akan kita gambar. Nah, menggambar model ini adalah objeknya, objek yang akan menjadi karya seni kita. Dan juga kegiatan menggambar yang diawali dari menentukan objeknya terlebih dahulu. Kita ingin menggambar apa? Ingin memilih topik apa? Nah, kita diawali dari menentukan itu terlebih dahulu. Dan juga menggambar model ini bisa dikategorikan sebagai menggambar yang diawali dan menentukan objek yang akan menjadi karya seni kita. Membuat gambar dengan melihat secara langsung atau still life tadi. Selanjutnya, objek menggambar model. Nah, di sini objek menggambar model, kita bisa lihat di halaman 2 tentunya ada 2 objeknya, yakni benda hidup dan juga benda mati. Di bawah sudah ada keterangan contoh-contoh benda hidup seperti apa, benda mati seperti apa. Ada flora, fauna, dan juga homo sapiens atau manusia itu sendiri. Dan benda mati adalah benda-benda yang tidak bergerak tentunya. Selanjutnya, teknik menggambar atau still life. Berbeda dengan halaman keempat, di sini ada 7 teknik. Nah, di teknik ini kita belajar dari 3 teknik, yakni teknik sketch, teknik ekspresif, dan juga naturalis. Nah, masing-masing teknik ini ada pengertiannya. Sketch, di sini sketch adalah menggambar dengan gambaran kasar atau ringan yang digunakan untuk mewakili sebagai kerangka. Nah, juga kita bisa meng-sketch ya, artinya yaitu merangkai dulu apa sih yang akan kita gambar, seperti apa bentuknya, bagaimana besarnya, dan lain sebagainya. Dan juga teknik ekspresif, artinya kita bisa menafsirkan bentuk objek menjadi bentuk yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita ingin membuat benda itu lucu atau gambaran itu menggairahkan, gambaran itu
emosional, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, teknik dimensional atau teknik naturalis, natural. Nah, natural di sini adalah aliran seni yang mengutamakan kekuatan atau kemiripan atau keakuratan dari objek yang kita cermati. Jadi dimensional ini sama dengan naturalis ya, atau natural, alami, sesuai. Nah, itu teknik-teknik dalam still life atau menggambar langsung. Selanjutnya, poin yang ke B, halaman 3. Nah, di sini prinsip-prinsip menggambar model. Nah, menggambar model di sini ada 6 prinsip, yakni komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan, gelap terang, dan juga plastisitas. Kalian semua bisa melihat pada LKS kalian masing-masing. Di sini ada ke-6 prinsip-prinsip tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, komposisi. Nah, komposisi ini sendiri artinya adalah cara menyusun atau mengatur objek gambar yang kita gunakan sehingga gambar tampak menarik atau indah. Nah, jadi di sini bagaimana kita menyusun gambar itu supaya terlihat menarik. Kalau kita menggunakan media buku gambar ataupun kertas yang lain, A4 atau HVS dan lain sebagainya, nah, kita bisa menata gambar itu supaya terlihat bagus. Bisa ditaruh di pojok, bisa ditaruh di tengah, atau di bawah, atau di pinggir, atau sama rata, dan lain sebagainya. Nah, berikut di sini ada 3 poin dalam komposisi. Ada simetris, asimetris, dan juga sentral. Nah, di sini simetris dan asimetris. Maksudnya sejajar dan tidak sejajar. Nah, kalau di sini simetris dijelaskan adalah antara model dan objek gambar diletakkan pada posisi yang seimbang. Intinya antara kanan dan kiri itu sama, tidak memihak ke kanan atau ke kiri, yakni diletakkan di tengah jika kita menggunakan kertas. Nah, kalau asimetris, kebalikannya dari simetris. Kalau misalnya simetris di tengah, berarti asimetris kita letakkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, jadi memihak ke salah satu ukuran kertas tersebut. Nah, artinya diletakkan dalam posisi yang tidak sama baik ya. Terakhir, komposisi sentral. Nah, maksudnya di sini sentral artinya menjadi pusat. Hampir sama dengan simetris. Nah, kalau sentral di sini diletakkan di tengah-tengah bidang gambar. Nah, artinya dia harus menjadi titik pusat tujuan seseorang melihat gambaran tersebut. Nah, itu poin pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Proporsi di sini adalah ukuran yang sama. Intinya dari gambaran tersebut memiliki proporsi yang pas atau seimbang. Nah, jika diartikan di sini adalah perbandingan yang ideal atau harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model. Nah, jadi kita juga harus bisa cermat dalam menggambar. Intinya, kalau kita mau menggambar, kita juga tidak bisa semau kita. Kita harus menentukan proporsionalnya ini pantas atau enggaknya. Mana yang harus besar gambarnya, mana yang harus kecil, dan lain sebagainya. Nah, dan juga poin yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan di sini dapat diartikan bertemu titik tengahnya
hampir sama dengan tadi di dalam poin komposisi sentral tadi ya. Nah, keseimbangan ini bisa diartikan tidak memihak ke salah satu bidang. Jadi ketemu di titik tengahnya. Jika diartikan di sini selaras antara bidang gambar dengan objek gambar. Jadi ketemu titik tengahnya. Selanjutnya kesatuan. Kesatuan ini bukan berarti harus menyatu ya antara gambar yang berbeda, bukan. Nah, artinya di sini adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga bendanya memiliki kesan ruang. Jadi walaupun berbeda tetap terlihat menyatu. Contohnya ketika kita menggambar laut, antara laut dan daratan, bagaimana caranya kita menjadikan gambar itu menyatu? Dikasih ruang atau dalam teknik pewarnaan atau dalam teknik garis dan lain sebagainya. Selanjutnya gelap terang. Nah, gelap terang di sini bisa diartikan gradasi warna ya, atau pemilihan warna hitam dan putih untuk permukaan benda yang berpengaruh tentang pencahayaan. Contohnya air di dalam botol, batu, dan lain sebagainya. Terakhir plastisitas. Plastisitas ini bisa diartikan kesan natural dari gambaran kita dengan benda aslinya atau objek aslinya. Contohnya ketika kita menggambar bawang merah, gimana caranya supaya gambar bawang merah itu terlihat asli seperti bawang merah pada umumnya. Selanjutnya di dalam halaman 3, alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini pastinya kita semua tidak asing lagi dengan alat-alat di sini, ATK di sini. Ketika menggambar, pastinya semuanya kita membutuhkan di sini. Pensil, penghapus, kertas, pewarna, krayon, dan juga cat air. Silakan dibaca masing-masing pengertian dari alat-alat dan bahan ini. Nah, yang membedakan di sini antara bagaimana mereka membuat gambaran kita menjadi bagus. Contohnya pensil. Ada pensil yang bagus dengan pensil yang tidak. Ada penghapus yang bagus dengan penghapus yang biasa-biasa. Ada kertas yang bagus dan ada juga yang tidak. Pensil juga, krayon, begitu juga cat air. Apalagi dalam teknik pemakaian itu juga mempengaruhi. Selanjutnya di halaman 4, yakni poin ke D, teknik menggambar model. Nah, tekniknya berbeda dengan ketiga teknik sebelumnya, yaitu ada teknik sketch, ekspresif, dan juga naturalis atau dinamis tadi. Di dalam poin ke D ini ada 7 teknik. Nah, jadi di dalam menggambar kita bisa memilih teknik apa sih yang akan kita gunakan dalam menggambar. Jadi gambaran kita nggak monoton itu aja gambarnya, seperti itu aja gambarnya. Nah, di sini ada 7 teknik. Yang pertama, teknik pointillis. Bisa dilihat ya gambarnya di dalam buku. Nah, pointillis ini intinya menggunakan titik-titik secara berulang hingga titik itu membentuk garis atau objek gambarnya. Atau juga bisa titik itu membantu kita dalam membuat gambar atau menentukan garis. Nah, selanjutnya dusel atau gosok. Jadi bisa juga seperti contohnya kita mengamplas. Nah, ini juga bisa kita lakukan dalam menggambar untuk menentukan gambaran itu muncul efek gelap terang, hampir mirip dengan arsir ya, cuman agak sedikit berbeda dengan arsir. Kalau gelap terang ini menentukan efek gelap terang. Nah, ada juga di sini teknik siluet atau blok. Siluet di sini ada 2 warna. Biasanya menggunakan warna
putih dan juga hitam. Kalau putih, putih semua. Kalau hitam, hitam semua. Seperti contoh pada gambar di buku kalian masing-masing. Perhatikan bukunya ya. Nah, di sini juga ada siluet positif dan juga siluet negatif. Nah, siluet positif ini artinya siluet yang dilakukan dengan cara memberikan blok atau warna pada bentuk yang kita inginkan. Kalau yang negatif, menggambar objek dengan memberikan warna atau blok di daerah sekeliling objek. Nah, jadi kalau kita ingin yang positif, berarti kita penekanannya pada dalam gambarnya. Kalau yang negatif, kita penekanannya pada luar gambarnya. Nah, itu teknik siluet. Yang keempat, teknik arsir. Nah, di sini arsir ini adalah coretan atau goresan dari pensil atau spidol atau arang atau ballpoint. Intinya goresan dari alat tulis yang memiliki pewarnaan gelap. Nah, sehingga membentuk sebuah objek gambar. Nah, juga di sini tapi harus bisa membuat kesan gradasi gelap terangnya ya. Hampir sama dengan teknik dusel tadi atau gosok tadi untuk menemukan teknik atau pencahayaan gelap dan terangnya. Itu arsir. Nah, biasanya arsir di sini menggunakan alat-alat yang gelap. Bisa juga spidol, bisa juga pensil, atau juga arang, atau juga ballpoint. Selanjutnya teknik akuarel atau sapu basah. Nah, kalau sapu basah atau akuarel ini dia di sini menggunakan rata-rata cat air atau tinta atau pewarna yang basah atau pekat ya. Nah, bisa dicampur dengan air. Di sini adalah teknik akuarel. Bisa dilihat gambar di buku kalian masing-masing. Nah, dan juga teknik linear. Nah, linear ini adalah hampir sama dengan teknik pointillis, cuman di sini hampir rapat. Nah, biasanya kalau titik-titik ini dirapatkan membentuk suatu garis. Nah, teknik linear ini dia tidak memakai titik, cuman garis sangat tipis atau kecil. Biasanya bisa menggunakan pensil yang sangat tajam. Nah, itu bisa menggambar linear. Sangat kecil sekali garisnya. Itu teknik linear. Nah, dan juga di sini teknik plakat. Nah, plakat di sini hampir sama dengan akuarel atau sapu basah. Nah, di sini kita bisa baca di dalam buku kita masing-masing, ya ini teknik yang menggambar dengan bahan cat poster dan cat air dengan sapuan warna yang tebal. Nah, kalau di dalam sapu basah di sini kita masih menemukan bagian-bagian yang harus kita tipiskan. Tapi kalau di dalam plakat di sini kita semua menebalkan pewarnaan tersebut. Selanjutnya, di dalam poin E halaman 5. Prosedur menggambar model. Di dalam prosedur menggambar model, nah prosedur artinya syarat-syarat atau langkah-langkah sebelum menggambar model. Yang pertama pastinya kita menyiapkan terlebih dahulu model apa sih yang akan kita gambar. Seperti pada bahasan kita pertama tadi yaitu menggambar model itu still life. Bisa dikatakan yaitu melihat secara langsung objeknya. Jadi objeknya itu ada di depan mata kita. Jadi ketika kita menggambar model nggak bisa kita angan-angan, oh nanti mau gambar apa ya? Oh mau gambar gunung. Kita nggak lihat gunungnya, cuman ada di isi kepala kita, itu nggak bisa. Jadi kita menyiapkan modelnya dulu yang akan kita gambar. Nah, jadi ada di hadapan kita. Yang kedua, siapkan papannya dan juga mengatur sudut pandang kita dengan model. Dan juga membuat sketch atau goresan pertama di dalam model
dan juga memberi batas gelap terang. Dan terakhir yang paling penting, menyelesaikan gambaran. Pastinya ketika kita memulai, kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai tersebut. Nah, jadi di sini pembahasan tentang menggambar model, ada pengertian menggambar model, prinsip, alat, teknik, dan juga prosedur di dalam menggambar model. Nah, jadi Ibu percaya di sini kalian semua tahu gimana itu menggambar. Cuman kebanyakan dari kita di sini tidak tahu apa sih yang harus kita gambar, bagaimana cara menggambar yang baik, bagaimana cara menggambar yang bagus. Jadi Ibu harap dari menggambar model bahasan kita kali ini dan juga buku pegangan yang kalian bawa, kalian lebih memahami apa itu menggambar. Selamat belajar, tetap semangat, dan terus positif.